السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita melalui kitab Targhib wa Tarhib. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang ancaman bagi mereka yang meminta harta atau sesuatu pada orang lain dan diberikan dalam keadaan tidak ikhlas. Jadi kita meminta sesuatu kepada orang, apakah meminta sedekah, dan sedikit ada unsur memaksa, artinya terus-terusan meminta sehingga diberi tidak ikhlas, tapi diberi dalam keadaan berat hati untuk memberinya karena sudah dipaksa atau sudah diminta terus-terusan dia beri. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita bahas, harta tersebut kehilangan berkahnya. Nah, harta tersebut tidak diberkahi Allah. Makanya semua orang yang punya tipikal suka meminta dengan sedikit maksa, sehingga orang merasa tidak enak kalau tak beri, apa yang dia dapatkan tak pernah menjadi kebaikan untuknya, bahkan laknat Allah kepadanya. Ya. Jadi ini yang kita bahas di minggu yang lalu. Baik, kita sambung. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu berikutnya targhib man ja'ahu syai'un min ghairi mas'alah wala israfi nafsin fi qabulihi. Siyama in kana muhtajan wan nahi an raddihi wa in kana ghaniyan anhu. Ini bab ini akan membicarakan tentang anjuran untuk menerima pemberian hadiah atau sedekah yang orang itu tidak meminta. Dia tidak meminta-minta dan juga dia tidak berharap sebenarnya, tapi orang memberikan sesuatu kepadanya. Apakah bentuknya hadiah atau sedekah, maka dilarang untuk menolaknya. Makruh menolak pemberian orang yang kita sendiri tidak meminta dan tidak berharap, tapi diberi. Nah, ini jadi kebalikan dari apa yang disebutkan di minggu yang lalu. Baik, kita bacakan hadis yang pertama. Ani bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata
Kata Ibnu Umar, pada satu hari Nabi SAW memberikanku suatu pemberian. Fa'aqulu a'tihi man huwa ilaihi afqaru minni. Dari ya Rasulullah. Jadi Ibnu Umar menolak pemberian Nabi. Faqal, lalu Rasulullah berkata, khuzhu, terimalah. Idza ja'aka min hadzal mal syai' wa anta ghaira musyraf wala sa'il. Terimalah, kata Rasulullah, apa yang diberikan oleh orang dari sesuatu harta dan engkau dalam keadaan tidak memintanya. Engkau tidak minta, juga engkau tidak berharap-harap. Fakhuzzuhu fatamawwal. Ambillah pemberian ini, kemudian simpanlah. Fa in syi'ta kulluh, fa in syi'ta kulluhu. Kalau engkau mau, makanlah, kata Rasulullah. Wa in syi'ta tasaddaq bihi. Juga kalau engkau mau, engkau boleh bersedekah dengan pemberian orang. Wa ma la fala tutbi'u nafsak. Seandainya pun engkau tidak mau melakukannya, maka cukup engkau terima dan tidak usah jadi beban pikiran. Qala Salim bin Abdullah, lalu ada sahabat lain, Salim bin Abdullah, mengatakan, fali ajli zalika kana Abdullah la yas'alu ahadan syai'a wa la yarudduhu syai'an u'tiyahu. Semenjak saat itu Abdullah bin Umar, yaitu anaknya Umar tadi, itu tidak pernah meminta sesuatu dari orang lain, juga tidak pernah menolak kalau diberikan sesuatu oleh orang lain. Hadis dengan derajat sahih, riwayat Ibnu Hibban dan sahih Ibnu Hibban. Nah, jadi ini salah satu keterangan yang terjadi pada sahabat, dan Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka ini sudah terbiasa untuk menjadi orang yang mulia karena diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi para sahabat bukanlah orang yang suka meminta-minta, tidak mau merendahkan diri dengan cara menadahkan tangan. Sehingga ketika sifat itu menempel pada diri mereka, sampai yang diberikan oleh Rasulullah pun mereka tolak. Sehingga terjadilah apa yang kita dengarkan. Ibnu Umar mendapat hadiah dari Rasulullah, dia tolak. Dia mengatakan, berikanlah kepada yang lebih membutuhkan. Itu bukan bermaksud menghina Nabi, tapi beliau mengamalkan apa yang telah Nabi ajarkan sebelumnya, yaitu menjadi orang yang jangan suka meminta. Jadi Nabi faham para sahabat ini tidak mau menerima pemberian. Tapi di saat itu Rasulullah menasihati, kalau engkau tidak memintanya, engkau pun tidak nampak bahwa engkau berharap-harap untuk mendapatkan itu, tiba-tiba ada orang yang memberikannya kepadamu, maka terimalah. Suruh terima. Kalau mau disimpan boleh, mau dimakan boleh, kalau mau disedekahkan kembali pun boleh. Setelah kita terima, karena kita merasa mungkin saya tidak layak mendapat, maka sedekahkan ke orang lain, kata Rasulullah. Yang penting kau jangan tolak dari orang yang memberi. Dan itu bukan menjadi sebuah dosa. Makanya Rasulullah tadi di ujung tadi mengatakan, jangan engkau jadikan beban pikiran.
Maksudnya, jangan fikir bahwa engkau menerima hadiah dari orang itu menjadi dosa. Tidak. Dan jangan fikir bahwa engkau akan rendah dengan menerima hadiah dari orang. Tidak. Kata Rasulullah. Nah, semenjak Ibnu Umar mengetahui itu, sejak itu beliau tetap tidak suka meminta, tapi beliau tidak pernah menolak hadiah atau sedekah orang. Nah, itu begitu seorang muslim bertindak. Dan ini juga dikuatkan dengan perilaku Umar bin Khattab ayahnya. Dalam hadis juga riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan derajat yang sahih. Hadis dari An Atha bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi ata'in. Jadi pada suatu hari Rasulullah mengirimkan hadiah kepada Umar bin Khattab. Faraddahu Umar. Lalu Umar menolaknya. Juga karena bukan menghina Nabi, tapi karena tidak merasa berhak menerima hadiah. Faqala lahu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengetahui ketika sedekahnya atau hadiahnya ditolak oleh Umar, Rasulullah berkata, "Lima radadtahu ya Umar? Kenapa engkau menolak hadiahku wahai Umar?" Faqal, Umar menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa akhbartana anna khairan li ahadina alla ya'khuza min ahadin syai'a?" Ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengajarkan kami bahwa jangan pernah meminta-minta apapun dari orang lain? Nah, ini sudah kita banyak kabarkan hadis-hadis ini di banyak pertemuan sebelum ini, Pak. Jangan suka meminta. Sehingga sahabat tertanam betul di dalam hati mereka, hidup itu jangan meminta. Dan kita ingat kembali Sauban radhiyallahu anhu. Itu semenjak Rasulullah mengatakan jangan meminta-minta pada orang, hiduplah mandiri. Minta itu kalau sudah mudarat sekali baru boleh minta. Hilang hartanya, binasa, jatuh bangkrut yang tidak tahu dari mana mau ambil, itu baru boleh. Selain itu jangan, kata Rasulullah. Semenjak itu Sauban jatuh tongkat dari untanya. Kalau dia naik unta, jatuh tongkatnya ke bawah. Yang sebelum hadis itu dia tahu, dia suka meminta tolong orang. Tolong necuk tongkatnya. Jadi kalau jatuh tongkat dari unta kan harus turun jauh itu, Bang. Dia dulu suka meminta tolonglah tongkatnya, begitu. Semenjak dia mendapatkan nasihat Nabi dan semua sahabat begitu, tak pernah lagi dia meminta tolong orang untuk mengambil tongkatnya. Dia turun dari untanya, dia ambil baru dia naik. Dan ini juga sudah banyak kita jelaskan bahwa di antara kemakruhan adalah meminta tolong orang dalam urusan wudu. Ini pernah kita jelaskan, Pak. Silakan baca kitab fiqih. Di antara bab makruh dalam wudu, meminta tolong diwudukan. Apakah dengan memegang keran, megang selang, atau suruh orang siram biar kita wudu. Ini kalau kita masih mampu, makruh. Jadi kalau suruh pegang selang saja, tolong pegang sebentar, biasanya wudu. Itu pun makruh. Karena Rasulullah tidak pernah berwudu, diwudukan, tidak pernah. Kecuali kita sudah mudarat, sakit, yang tak mampu lagi berwudu. Itu dibolehkan. Tapi begitu konsep hidup. Makanya Umar mengatakan, bukankah engkau yang mengajarkan kami begini ya Rasulullah? Jangan suka meminta dari orang. Lalu Rasulullah begitu mendengarkan itu berkata, faqala Rasulullah, innama zalika 'anil mas'alah. Kata Rasulullah, yang kularang itu kalau engkau yang memintanya. Yang kularang itu kalau engkau yang menadahkan tanganmu.
Fa amma ma kana an ghairi mas'alah. Seandainya engkau tidak meminta, lalu engkau diberikan, fa innama huwa rizqun yarzuquhu Allah. Itu adalah rezeki yang diberi oleh Allah untukmu. Jadi maksud Nabi, yang jangan minta, tapi kalau diberi, tak boleh tolak, makruh. Karena itu rezeki yang datang kepadamu dari Allah. Lalu semenjak saat itu, Umar mengatakan, amma wallazi nafsi biyadihi la as'alu ahadan syai'an wa la ya'tini syai'un min ghairi mas'alah illa akhastuhu. Semenjak aku mendengar dari Nabi begitu, maka aku tidak pernah meminta-minta kepada orang lain, dan juga aku tidak pernah menolak pemberian orang tanpa kuminta. Jadi ini banyak hadis-hadis berikutnya Bapak Ibu yang juga berbeda-beda riwayat, tapi maknanya sama. Hampir semua hadis-hadis yang dicantumkan di sini, ini ada sekitar 10 hadis yang menyebutkan tentang makruh atau tidak baik menolak pemberian orang selama kita tidak meminta-minta. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini bahwa Islam itu mengajarkan kemuliaan. Kita ini kalau meminta di mata orang rendah. Kita sudah pernah mengabarkan meminta oleh-oleh dari orang yang pulang kampung. Ini ada teman pergi ke Medan, kita minta dibelikan oleh-oleh. Dia membeli, lalu diberikan ke kita karena tak enak. Karena kita terus-terusan merengek. Di WA kita minta terus-terusan, jangan lupa ya, pesanan saya jangan lupa ya. Akhirnya dia beli, Pak. Dia beri. Kita di matanya adalah orang yang rendah. Mungkin semenjak dia pergi dengan istrinya, itu dalam mobil itu dia sudah bicara sama istrinya. Hai sebenarnya tidak belau-belaunya. Cuma hana mengana kaki laki aju-aju. Pasti begitu, Pak. Sebenarnya kita malas mau beli itu. Cuma tidak enak, udah diminta itu terusan, ya terpaksalah. Kita beli jugalah. Akhirnya belilah, Pak. Beli dodol, beli ini demi ngen laki oleh-oleh. Tapi dia mengatakan di dalam pembicaraan dia itu pasti dia akan mengatakan malas kita sebenarnya. Itu menunjukkan dia tidak ridha. Yang kedua, kita di matanya adalah orang yang rendah. Artinya tak lagi berharga, tak mulia. Dan ujung-ujungnya teman seperti ini, Pak, kalau kebiasaan meminta, itu dijauhi. Dijauhi. Maka bulan berikutnya ketika dia pergi ke Medan, tidak dikasih tahu lagi, Pak. Tak dikasih tahu di grup, tak dikasih tahu di WA apapun, dia pergi begitu saja. Tiba-tiba sudah muncul lagi di rumahnya. Jadi semenjak saat itu dia menganggap kalau kita kasih tahu nanti banyak pesanannya, malas kita. Kan saya sudah sering berulang-ulang saya katakan, Bapak Ibu, kalau ada teman pergi umrah jangan pesan apa-apa. Tidak baik. Kalau ada satu kampung yang pergi haji sekitar 2 orang, 4 orang, jangan pesan apa-apa. Tidak baik. Membebankan orang, menjadi pembicaraan orang, kemudian kita ini bukan orang yang tinggi derajatnya di hadapannya. Kita ini rendah di hadapannya. Nanti kalau dia pulang, kalau diberi, alhamdulillah. Berarti ketika diberi itu kita tak minta. Dia datang ke rumah, pulang umrah, ketuk pintu, diberikanlah satu plastik kecil, Pak. Isinya air zam-zam, satu botol kecil, Pak. Sekali gelak, ambil kerongkongan langsung habis. Botol kecil, kemudian nanti ada kacang humus. Di Arab itu namanya kacang humus, kacang putih-putih itu. Itu diberikan sekitar 10 butir, diberikan kurma 1 butir. Itu dikasih ke kita, Pak. Apakah kita menolaknya? Jangan. Jangan tolak, terima. Ucapkan jazakumullah khairan.
Di situ ketika tak meminta, dia hantarkan sesuatu, itu yang tak boleh tolak. Dan kita tetap mulia di hadapannya. Tak ada sedikit pun rendahnya kita, karena kita diberi. Dan sebaik-baiknya orang yang menerima hadiah adalah menunggu waktu untuk membalas hadiah itu dengan yang lebih baik. Itu orang yang baik. Diberi, terima. Lalu carilah kesempatan untuk membalas dengan lebih baik. Ini orang mulia. Yang lebih buruk lagi akhlaknya daripada orang meminta, sudah suka meminta, lalu tak pernah beri ke orang. Sudah suka meminta, keriat luar biasa. Itu bukan lagi dijauhi, Pak. Tapi didoakan agar cepat mati. Mana-mana minta, juk peng becu. Pinjam dulu 100, katanya. Orang sudah mulai menggeser darinya. Sudah begitu, tak pernah memberi. Makanya yang mulia itu selalu yang memberi. Dan orang yang diajak untuk ditraktir, itu tidak rendah derajatnya selama diajak. Tetapi kalau mengajak-ngajak orang untuk duduk bersama di kedai kopi, tapi orang lain yang terus bayar, terus-terusan orang lain bayar, itu rendah di mata orang. Sehingga orang tak mau lagi duduk bersama dia. Tapi kalau kita diajak, ayo kita minum, ayo kita makan, lalu kemudian kita dibayarkan, kita tak pun minta. Itu yang membayar itu dapat pahala, dan kita pun tak rendah di matanya. Bagaimana cara membalas kebaikan itu? Nah, ketika dibalas kebaikan, orang yang diberi kebaikan berikutnya pun tak boleh tolak. Jadi jangan terus-terusan dari A, si B mau balas pun tak diterima sama si A. Ini si A ini juga tak faham. Makanya dalam hadis yang lain itu disebutkan Rasulullah mengatakan salah satu yang tak boleh ditolak, wala taruddul hadiyah. Janganlah engkau menolak hadiah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa tidak boleh tolak hadiah? Kenapa tidak boleh tolak sedekah? Pertama, menyakiti orang yang memberi. Jadi ketika kita sudah kasih oleh-oleh, Pak, ini ikhlas kita kasih oleh-oleh ke kawan kita, tiba-tiba mengatakan, anak payah. Lalu dia mengatakan, saya ni sudah paham sekarang, enggak boleh meminta-minta. Tapi dia lupa datang ke pengajian di subuh hari ini, sehingga dia datang cuma di bab enggak boleh minta-minta. Dia lupa datang hari ini, bahwa juga enggak boleh tolak hadiah. Maka kasih tahu, Pak, ni yang enggak datang hari ini, kasih tahu, hadiah pun tak boleh tolak. Jadi ketika kita diberikan kawan, dia mengatakan bahwa, enggak, saya tak mau minta-minta sama orang. Saya dengar dari pengajian begini. Itu orang yang memberi, Pak. Itu su'u mati, Pak. Dia sudah datang baik-baik ke rumah, dia ingin diterima hadiahnya, lalu kita tolak. Jangan fikir orang itu senang, Pak. Ketika dia bawa pulang kembali bungkusan itu, di dalam hatinya, itu dia merasa dihinakan. Kurang aja, kahek tak bungkuh. Lagi nyoy pegat, mati aku juk lagi keji. Begitu ujungnya. Sampai mati saya tak kasih lagi ke dia. Kurang ajar. Masa kayak gini? Makanya Pak, kalau ada orang yang memberi, apalagi datang dari kampung, kadang-kadang dia sudah kita bantu selama ini, dia pun tak pernah tolak sedekah kita. Lalu ketika dia panen pohon pisangnya, dia bawa pohonnya, jangan tolak. Walaupun yang dia bawa pohon, jangan tolak. Pisangnya kemana? Udah dihabiskan. Dia bawa pohonnya, jangan tolak. Nanti kata Nabi, engkau tak senang. Saya fikir kok pohon pula dibawa, pisangnya tak ada. Engkau tak senang, engkau boleh berikan ke orang, engkau boleh simpan, engkau boleh makan. Yang penting jangan tolak, kata Nabi. Karena sakit. Waktu ditolak itu, sakit. Dalam kasus hukum akikah, kan banyak yang memberitakan bahwa kalau buat kenduri akikah,
jangan terima hadiah. Kan begitu, yang mungkin sering tersebar. Coba baca kitab fikih. Tidak ada satupun ulama yang menulis dan menyadur dari Nabi bahwa akikah itu tidak boleh terima hadiah, tidak ada. Jadi berkembang dari mulut ke mulut bahwa menyuruh akikah hanya. Jadi tidak ada yang menyatakan haramnya menerima hadiah di waktu acara walimah akikah, tidak ada. Mungkin yang berkembang dari mulut ke mulut itu maksudnya akikah itu kan kenduri syukuran Allah berikan anugerah, yaitu anak. Maka sebaiknya kita yang mentraktir orang, jangan orang yang membawakan ke kita. Itu hanya efek psikologi saja, Pak. Seandainya orang datang memberi kado, ini dia kunjung ke bayi kita, Pak. Dia datang membawa kado. Dia bawa kado besar pula, Pak. Isinya pampers. Lalu kemudian dia kasih. Begitu dia kasih, karena kita hari ini mengira bahwa akikah tidak boleh terima hadiah, kita bilang, bek, dapur balik. Itu kira-kira pampers itu kemana dibuang, Pak? Sakit hati orang yang bawa itu, sudah dia rayung-rayung. Rayung-rayung apa? Dia bawa-bawa kemana-mana, dia bawa dari ini, dia beli, dia bungkus dengan kado, dia kasih. Kemudian kita tolak. Dia sakit itu. Maka pulangnya, kalau tidak dia campak pampers itu ke tong sampah, dia campak di bawah jembatan sungai, atau dia pakai sendiri. Ini kena sakit hati. Kurang ajar. Kata mele kenyo ibu gak danyo. Aku pakai karo aku. Itu akibat apa, Pak? Orang sakit. Makanya orang tidak boleh. Kalau sudah dibawa, terima. Kalau mau tidak terima dari awal karena kita syukuran akikah, kasih tahu dari awal, tulis di undangan dalam kurung, jangan bawa hadiah kecuali amplop. Ini tulis kalau memang begitu. Jangan biasakan menyakitkan hati orang dengan menolak hadiah. Makanya kalau orang ingin memuliakan kita, jangan ditolak kecuali memang ada uzur. Makanya saya tidak pernah tolak traktiran orang. Cuma masalahnya tidak banyak yang traktir. Ya. Ustaz, ayo makan di sana. Saya tidak tolak. Coba Bapak coba. Cuma masalahnya tidak ada waktu. Waktu kita sempit. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi berfikirlah untuk membalas kebaikan itu. Allah mengatakan wa iza huyitum bitahiyatin, dan seterusnya, kalau engkau diberikan penghormatan, kemudian engkau diberikan kebaikan, balaslah dengan yang sepadan, balaslah dengan yang lebih baik atau sepadan. Makanya kalau kita urut-urut, itu kado untuk walimah perkahwinan wajib bawa enggak, Pak? Kado hadiah untuk kita datang walimah orang nikah, itu wajib bawa enggak? Enggak ada itu, enggak ada satu hukum pun yang suruh bawa hadiah. Nabi begitu menikah dengan istrinya Zainab binti Jahsh, beliau menyembelih seekor kambing, lalu dia panggil, yuk makan. Ini saya baru menikah dengan Zainab. Itu walimah kecil-kecilan. Disunah buat walimah. Nah, sahabat datang, tidak ada yang bawa kado. Kita hari ini kalau tidak bawa kado, rasanya tidak enak. Ada yang ditandai, Pak. Ditandai sama pemilik rumah, kadang-kadang disuruh catat di atas buku, begitu dilihat. Tidak ada. Ada yang sudah dikasih pun masih ditandai. Dilihatnya kado terlalu kecil. Padahal pemilik rumah tidak boleh menandai kado, karena itu tidak ada kewajiban bawa kado. Kita ngundang orang untuk makan. Setiap apa yang dimakan, itulah hadiah Allah untuk kita yang melakukan walimah. Besar sekali pahalanya. Bayangkan, Pak, kita tidak pernah sedekah satu hari sampai 1000 orang kita kasih makan. Tapi hari walimah kita kasih makan 1000 orang, Pak. Siapa berani kalau bukan walimah? Tidak ada. Maka besar sekali pahala makan. Tapi jangan berharap-harap diberi. Ini termasuk meminta. Jangan tanda-tandai orang. Jangan begitu orang salaman kita tanya, hana tapu? Dalam hati orang terima, kurang aja kah hana tapu? Aku tim je. Jadi tidak boleh tandai orang. Oh, diberi, jangan tolak. Tidak diberi, jangan tandai. Karena kita ngundang untuk makan, bukan untuk bawa hadiah. Itu konsepnya. Makanya orang yang datang ke walimah orang lalu bawa hadiah, itu orang baik. Dia ingin membalas kebaikan
orang tersebut sudah dikasih makan, walaupun menunya sekarang di mana-mana itu aja. Rendang, kemudian karena beliau memang ahli sedekah, sudah biasa memberi hadiah. Tapi kalau seandainya sebelum jadi caleg memberi hadiah, maka di saat itu termasuk sogok menyogok. Tapi yang gebi ikhlas, upane nak ikhlas menyohana caleg, nak gebi. Nyan haba takai ikhlasnya. Maka lebih bagus caleg yang kita pilih yang tak beri apa-apa. Tapi dia berjanji kepada masyarakat, berjanji kepada Allah. Kalau saya terpilih, maka gaji saya berikan ke Sumatera, Pak. Itu yang kita pilih, Pak. Tapi kalau tak janji itu tak dilaksanakan setelah terpilih, Bapak tandai orangnya, jangan pilih seumur hidup. Jangan pilih seumur hidup. Orang baik perlu dipilih, Pak. Di antara banyaknya orang-orang munafik, khianat, pilih orang baik. Kenapa? Bermanfaat untuk orang miskin, bermanfaat untuk masjid, bermanfaat untuk anak-anak yatim. Maka cari orang yang memang sudah salat sebelum jadi caleg. Nah, jangan kasih hadiah. Para caleg jangan kasih hadiah. Kalau hanya mengatakan pilih long hana pupu. Mana aku tanya, mah hana tapu. Hana tapu, lo kena bantu agama. Itu baik, caleg begitu yang dipilih. Jangan terima apapun. Salah kalau ada orang yang mengatakan ambil hadiahnya, jangan coblos. Kita pun dosa, Pak. Kita masuk, orang terima sogok. 5 menit saja, Pak. Silakan kalau ada hal yang ingin tanyakan. Baik, silakan. Ada 2 orang, Pak Anwar 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi adalah kita bekerja di sebuah instansi pemerintah. Rasulullah mengadakan waris hadiah umul umul. Yang saya tanya adalah hadiah yang diberikan kepada kita bekerja, kita kan sudah dari uang. Selanjutnya uang hadiah itu kita sedekahkan ataupun kita makan. Maka kita kena ancaman hadis yang dikatakan la yusalata illa bi-quburin wa la yusalata min dan masalah kalian dengan rezeki dan tidak terima sedekah dari harta. Yang adalah jadi sikap kita seperti apa antara menerima dan menolak, karena jika tahu hampir setiap hari dikasih istilahnya sekali dapat dia pasti dikasih uang. Misalkan uang
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Masih ada? Baik, boleh satu lagi, Pak. Terakhir, waktu kita singkat ini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan. Mudah-mudahan dalam 5 menit ini selesai. Pertama, batasan mana boleh meminta tolong? Kita minta tolong sama istri, tolong ambil ini sebentar, tolong buat jus, tolong ini macam-macam. Bapak Ibu, batasan meminta tolong itu yang pertama, kalau kita tak mampu untuk melakukannya sendiri. Nah, itu dibolehkan. Jadi benar-benar kita tak mampu melakukannya sendiri. Termasuk kepada orang lain. Misal kita mogok mobil, lalu kita tak bisa memperbaiki, kita minta tolong untuk diperbaiki, itu aman. Tapi kalau jatuh sampah dari dalam mobil kita, kita minta tolong untuk orang buang, itu perbuatan hina, Pak. Dan itu tak baik. Kalau dengan orang boleh minta tolong pada perkara-perkara yang kita tak mampu, apalagi dengan keluarga. Dengan istri meminta tolong dibolehkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih banyak menolong istri. Maka kan hadis Nabi itu, Rasulullah kalau ada waktu di rumah, dia pesing ikan, dia pulik bawang, dia sampai sepatunya dijahit sendiri, Pak. Padahal kan dia bisa bilang sama istrinya, tolong jahit sepatu saya mau berangkat. Bisa. Tapi Rasulullah tidak. Jadi dengan keluarga boleh minta tolong sama istri pada perkara yang kita memang tak mampu lakukan, ya, seperti masak nasi, kapegat bu goreng tiat belagi baru. Jadi, maksudnya bubasi lagi baru. Jadi, itu tak mengapa, perkara-perkara itu buat jus macam-macam tu tidak ada masalah, Pak. Kalau dengan anak, mendidik dia untuk bisa mengetahui ukuran mengabdi pada orang tua pun tak mengapa, itu tak terlarang. Tapi yang lebih utama, yang mampu kita lakukan, lakukanlah. Yang kita mampu lakukan, lakukanlah. Jadi jangan sampai remote di samping 1 meter pun kita suruh anak, sini lu ambil remote, ntar bawa sini bentar. Itu juga tidak baik. Jadi kita tidak mendidik anak dengan keadaan hidup seperti orang yang mulia. Nah, itu contoh. Jadi tidak ada masalah kecuali benar-benar dalam keadaan tidak mampu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mu'allaf, keliling-keliling meminta tolong lalu kita menolaknya, itu termasuk perbuatan yang tidak baik, Pak. Jadi mu'allaf ini mengambil salah satu kesempatan, yaitu lemahnya hati orang Islam menghadapi mu'allaf. Orang mu'allaf itu kalau dia meminta sesuatu, orang kita itu kan selalu ingin memberi karena menganggap ini dia sedang lemah imannya, baru kenal Islam. Memberi baik, tapi meminta-minta tetap tidak baik. Dan Rasulullah ketika di masa beliau dan sahabat, ada orang masuk Islam, itu tidak langsung menjadi orang yang minta. Hari ini mu'allaf malah mengambil kesempatan. Ada yang banyak kena tipu, Pak. Sebenarnya bukan mu'allaf, tapi karena sudah terbiasa memberi pada mu'allaf, akhirnya bawa-bawa kertas. Nah, ini boleh ditolak. Boleh ditolak. Ataupun kalau ingin memberi sekali, kemudian tak lagi memberi berikutnya pun boleh. Tapi lebih banyak mengajarkan dia tentang kemuliaan menjadi seorang Islam. Jadi lihat-lihat keadaan. Tapi kalau kita kenal betul dia orang yang diusir dari keluarga gara-gara mempertahankan agama, maka sebaiknya jangan beri kesempatan dia untuk meminta-minta, tapi kita mencari orang untuk menolongnya. Jadi ngajak-ngajak orang, lembaga ada apa, ini tolong dia untuk per bulan sementara agar dia tak kembali lagi di dalam kekafiran. Itu lebih baik daripada kita membiarkan dia meminta-minta. Tetapi pada dasarnya mu'allaf bukan jalan menuju bolehnya meminta-minta. Tetap tak boleh. Kemudian pertanyaan yang ketiga.
Hadiyatul ummal ghulul, hadiah dari pekerja itu ghulul. Itu bahasa Nabi itu memakai kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Hadiyatul ummal itu maksudnya hadiah dari pekerja untuk atasannya. Itu termasuk ghulul. Termasuk khianat. Jadi si pekerja, pegawai suka memberi hadiah kepada bos. Di mana khianatnya? Nanti bos tidak bisa mengambil sikap. Kalau yang lain pecat, yang suka kasih parcel tak pecat-pecat. Yang lain dimutasi Pak ke NTT, ke Papua dimutasi. Begitu yang suka kasih hadiah, dimutasi dari Batupat ke Kerukuh cuma. Kenapa? Hadiyatul ummal. Karena suka menerima hadiah dari bawahan. Kan pengaruh itu Pak. Itu bos sakit saja kita datang ke rumah sakit, bawa ini, bawa itu, bos ditandai itu. Makanya kita pun tak mau kasih hadiah kalau bosnya tak tahu siapa yang datang. Kita tunggu kapan dia terbelut, dia sadar, baru kita datang. Kita ingin kasih tahu saya yang bawa ya Pak ya, saya yang bawa roti selai. Saya yang bawa. Ada yang nanti mengatakan saya bawa selainya aja, tak ada roti, nanti roti dibawa sama kawan lain. Ini perkara ini disebut hadiyatul ummal. Tapi kalau bos yang kasih ke bawahan, itu tak disebut hadiyatul ummal. Karena tidak ada pengaruh kebijakan. Kalau masyarakat kasih pekerja, itu juga khianat. Selama masih berhubungan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini urus pajak. Lalu ada masyarakat kasih kasih mangga, kasih ini. Akibatnya dipotong pajaknya 50%. Pak. Yang tak kasih dinaikkan 50% lagi. Semua hadiah dari masyarakat kalau masih berhubungan dengan kerja itu, maka itu juga khianat. Ya. Karena akan mempengaruhi kebijakan. Tapi kalau sudah selesai hubungan kerjanya, sudah selesai. Dari awal kita tak minta apa-apa, sudah selesai. Ya, dia sudah sesuai prosedur segala macam, tiba-tiba karena dia mengingat kita baik, dia bawakan, itu aman. Makanya guru tidak boleh mensyarat-syaratkan hadiah dari murid. Ini kebiasaan, satu semester bagi rapor semua bawa hadiah. Yang tidak dibawa disindir-sindir sama guru. Anak kami, kepada bawah semester anak kami kasih tahu mama, lihat kawan lain tu bawa semuanya. Kamu aja tidak pernah bawa. Mama kamu ada mama. Itu si anak sampai tidak bisa tidur, Pak. Si mamak terpaksa bawa. Itu haram bagi guru. Itu khianat. Tapi kalau anak sudah jadi alumni, lalu si orang tua ingin memberi hadiah menghargai guru, itu tak mengapa. Nah, jadi jangan biasakan. Karena saya lihat ini, setiap kali bagi rapor, pergi dengan motor gurunya. Pulang dengan becak, Pak. Guru dengan motor, tapi pulangnya dengan becak. Kenapa? Penuh hadiah. Nah, itu tak boleh. Tak boleh begitu. Karena akan mempengaruhi kebijakan. Karena belum selesai antara kita dengan murid tersebut. Nah, begitu kira-kira Ustaz. Jadi tidak ada masalah kalau tidak mengganggu kebijakan setelah selesainya hubungan sesuatu yang dibutuhkan. Yang terakhir, kalau disediakan dana pendidikan, lalu kita meminta, kalau memang sudah diplotkan, lalu diumumkan, siapa yang mencukupi syarat anak yatim ini. Maka mendaftarkan diri itu tidak termasuk meminta-minta. Itu bukan bahagian dari meminta. Karena itu orang yang kasih hadiah bingung mau kasih untuk siapa yang berhak. Kalau kita tidak daftar, kita malah tidak dapat kesempatan yang diberikan oleh pemerintah. Itu awalnya kan hadiah, bukan meminta itu. Hadiah yang diumumkan, siapa yang berhak. Kalau tidak diumumkan, orang kadang-kadang tidak tahu siapa yang harus diberi. Itu tak mengapa. Tapi ada haramnya, Pak. Ketika Bapak minta surat miskin kepada kecil, dalam keadaan tidak layak menjadi orang miskin. Maka itu haram. Makanya mahasiswa banyak hari ini tidak berhasil. Kenapa? Karena kuliah dengan surat miskin. Padahal kok kaya orang. Kan sudah saya bilang, foto meteran kandang ayam. Kemudian yang rumah di samping kandang ayam. Yang rumah dia tidak difoto, Pak. Itu haram. Beasiswa 4 tahun dia dapat selama kuliah. Itu haram dan tidak akan berhasil. Itu di mana-mana tidak diberkahi Allah setelah dia lulus. Mau jadi wakil presiden pun tidak diberkahi. Begitu. Kemudian ada satu lagi apa? Oh, kalau meminta didoakan itu baik. Itu bukan hal yang dilarang meminta. Dulu Nabi SAW menasihati sahabat, kalau engkau menjumpai Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya agar selamat dari api
dibebaskan dari api neraka. Maka sahabat minta doa dari Uwais. Dulu Ibnu Abbas pun menjadi sumber untuk dimintakan agar dia berdoa kepada Allah. Dan itu baik, bukan pekerjaan yang lain. Boleh minta doa. Ya. Baik, demikian. Kita cukupkan. Dan ini belum waktunya solat, Pak. 10 menit lagi itu baru boleh solat. Demikian. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.